Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai tentang model referensi OSI atau OSI layer, di mana model referensi OSI ini adalah bagian terpenting di dalam struktur jaringan, khususnya di jaringan komputer. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu mengenai model referensi OSI itu. Yang pertama, topik-topik apa saja yang perlu kita bahas? Yang pertama, apa itu OSI, kemudian layar pada OSI, serta konsep dan kegunaan layar, kemudian interaksi antara layar pada OSI, dan data enkapsulasi serta model referensi OSI pada konsep TCP/IP. Berikutnya, OSI. Jadi OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Ya, OSI ini digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Nah, protokol ini berfungsi sebagai urutan atau langkah-langkah secara sistematis di dalam jaringan. Nah, itu mengenai tentang OSI. Nah, lapisan di dalam OSI itu terdiri dari lapisan presentasi, dalam bahasa Inggris presentation layer. Lapisan keenam dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data, di mana di dalam lapisan aplikasi ke sebuah format dapat ditransmisikan melalui jaringan, serta lapisan ini juga dapat bertanggung jawab untuk melakukan enskripsi data atau kompresi. Jadi dia melakukan proses perubahan data, serta dapat juga melakukan proses konversi set karakter dari mode ASCII atau Unicode EBCDIC, di mana konsep ini dia akan melakukan proses perubahan atau melakukan proses enkripsi datanya, di mana data yang bisa dibaca kemudian data yang tidak bisa dibaca. Kemudian interpretasi perintah-perintah grafis dan beberapa lainnya dalam arsitektur TCP/IP yang menggunakan model DARPA tidak terdapat protokol lapisan ini secara khusus. Jadi di materi mengenai lapisan OSI ini, yang pertama kita harus mengetahui lapisan presentasinya. Nah, pengertian dan model OSI. Jadi, dahulu komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena menggunakan protokol serta format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi di mana dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI, yaitu model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Jadi standar OSI ini dipakai untuk membuat sebuah standar agar komputer-komputer dan vendor-vendor yang berbeda ini bisa terhubung menjadi satu jaringan. Jadi dia berskala luas walaupun vendornya berbeda, tetapi dia mampu memberikan transmisi atau komunikasi jaringan secara bersamaan walaupun vendornya berbeda ataukah komputer-komputernya berbeda. Model OSI itu pada model referensi tersebut terbagi atas 7 layer, di mana layer kedua juga memiliki sejumlah sub layer sehingga dibagi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IAAA, di mana 7 lapisan jaringan ini akan kita pecah menjadi beberapa bagian di dalamnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sejarah singkat dari model OSI. Jadi pada tahun di era 70-an banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur atau SNA yang antara lain IBM, Digital, Spray, Brook. Kemudian tentu masing-masing perusahaan tersebut membuat aturan-aturan sendiri sehingga IBM mengembangkan SNA hanya memenuhi kebutuhan komputer IBM yang lain.
Nah, dari sini kemudian timbul masalah, misalkan jaringan komputer menggunakan SNA produk IBM ingin dihubungkan dengan SNA produk digital, tentunya tidak bisa. Hal ini disebabkan protokolnya yang tidak sama. Nah, makanya fungsi daripada OSI layar ini adalah menggabungkan antara vendor yang berbeda, kemudian komputer yang berbeda sehingga bisa berkomunikasi. Nah, analoginya misalkan Anda berbicara dengan bahasa Jawa, tentunya Anda dimengerti pula oleh orang Jawa. Misalkan Anda berbicara dengan orang Sunda, apakah bahasa Anda bisa diterima oleh orang tersebut? Sama juga kalau kita orang Bugis. Jadi ketika kita ingin mengetahui bahasa Bugis, berarti kita harus juga mengerti bahasa Bugis, ya, supaya terjalin komunikasi yang sama. Nah, kalau seperti itu, maka dibutuhkanlah bahasa standar yang tentunya bisa dimengerti lawan bicara Anda. Nah, contohnya kalau misalkan bahasa Inggris, ya ini bahasa luar yang universal, artinya rata-rata orang bisa mengerti. Kemudian secara singkat berikutnya adalah menghadapi kenyataan ini, kemudian The International Standard Organization atau ISO pada sekitar tahun 1980-an meluncurkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. Model referensi ini dilanjutkan dinamakan Open System Interconnection atau OSI. Jadi OSI terdiri dari 7 buah bagian. Yang pertama, layar yang masing-masing layar mempunyai tugas sendiri-sendiri. Jadi 7 lapisan ini memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Nah, dikarenakan OSI terdiri dari 7 macam layar, maka model referensi OSI seringkali disebut sebagai 7 OSI layar atau 7 lapisan layar. Kemudian arsitektur model OSI telah dijelaskan di atas ya, bahwa OSI layar terdiri dari 7 buah lapisan layar, di mana masing-masing layar mempunyai fungsi yang spesifik dalam sebuah jaringan. Open System Interconnection atau OSI dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Pembagian layar pada model referensi OSI dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ada 7 lapisan. Yang pertama adalah lapisan application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, inilah bagan ataukah 7 model referensi OSI yang akan kita bahas satu persatu. Nah, pada layar pertama, pada layar OSI ya terdapat 7 layar. Layar 7, 6, dan 5 itu difokuskan untuk pelayanan dari suatu aplikasi. Jadi dia lebih menitik beratkan ke bagian aplikasinya. Layar 7, 6, 5 atau layar 5, 6, 7. Kemudian untuk layar 4321 atau 1234 difokuskan untuk aliran data dari ujung ke ujung yang lain atau disebut sebagai end-to-end. Jadi di dalam 7 layar ini dipecah dulu menjadi 2 bagian. Ada yang menangani bagian aplikasi, ada yang menangani tentang aliran data. Nah, untuk yang menangani bagian aplikasi itu layar 765, kemudian untuk yang bagian aliran data dia 4321. Nah, pada layar fungsi dan masing-masing layar ini dan contohnya, di mana bagian yang menangani tentang aplikasi yakni layar 567, di mana layar 5 ini yakni sesi layar mendefinisikan bagaimana memulai atau mengontrol mengakhiri sebuah percakapan atau biasa disebut sebagai layar session ya atau layar sesi. Nah, contoh pengerjaannya adalah gRPC, SQL, NVS, dan SCP. Nah, kemudian untuk layar 6 atau layar presentasi atau layar presentation, layar ini bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti kode-kode ASCII ya, atau teks biner dan JPEG. Jadi dia adalah lebih ke format data. Nah, contohnya adalah JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, dan MIDI. Dia lebih ke fokusnya ke format data extension file. Nah, kemudian ke layar 7 atau layar aplikasi. Layar application ini berfungsi untuk saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layar mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Nah, contohnya adalah telnet,
HTTP, FTP, web browser, NVS, SMTP, kemudian SNMTP. Nah, inilah fungsi-fungsi dari masing-masing lapisan, khususnya di bagian lapisan 567 lebih fokus ke aplikasinya. Nah, berikutnya di lapisan fisikal, data link, network, dan transport. Nah, kita lihat dulu di lapisan fisikal ya. Nah, lapisan fisikal ini adalah lapisan yang mengatur tentang bentuk interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Nah, spesifikasi yang berbeda misalkan konektor, pin, pengguna pin, arus listrik, kemudian encoding sumber cahaya. Nah, dia lebih menitik beratkan ke bagian fisikalnya, bentuknya, ya, hardware-nya. Ya, contohnya IEA, TIA, serta sampai terakhir B8ZS. Ya, nah, ini adalah bagian daripada fisikal, adalah bagian pondasi awal di 7 lapisan itu, di mana dia yang menangani bagian aliran data, khususnya di transmisi perangkat kerasnya. Kemudian data link atau layer 2 ya. Layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju ke high level data link control atau HDLC. Pengiriman datanya melalui WAN ya, with area network. Contohnya adalah IAA 802.2/802.3. Nah, ini yang mengatur bagian transmisi data link yang berbeda. Selanjutnya di layer 3 atau layer network ya. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman data layer, ini juga melakukan pengamatan mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Jadi lebih membahas tentang routingnya atau jaringannya. Nah, contohnya IP ya. IP adalah alamat setiap klien, kemudian IPX, kemudian alt, DDP. Nah, dia lebih menitik beratkan pada proses jaringan dan pengiriman data. Data yang dikirim, kemudian data yang sampai, dan data yang diolah. Kemudian layar keempat atau transport. Pada layar keempat ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol pendukung error recovery atau tidak, melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Jadi dia lebih ke antrian ya. Nah, biasanya disebut sebagai konsep TCP, UDP, SPX ya. Dan dia lebih menitik beratkan ke bagian transport, bagaimana datanya bisa diantri atau direlay. Nah, itulah tadi ya penjelasan mengenai 7 lapisan OSI, mulai dari lapisan ke pertama sampai dengan lapisan terakhir. Nah, kemudian konsep dan kegunaan layar 1 ya. Jadi, pembagian fungsi dan mengurangi kompleksitas, manusia dapat mempelajari tentang protokol lebih detail, kemudian membuat perangkat lebih modular, mengurangi kompleksitas pada pemrograman sehingga memudahkan kita dalam produksi. Kemudian layar aplikasi ya, fungsi dan kegunaannya berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user, program yang hanya mengakses jaringan. Jadi contoh untuk ilustrasinya seperti ini. Ya, komputer application, kemudian network application. Nah, contohnya kalau computer application adalah word processing, presentation graphic, spreadsheet, internet explorer, netscape, dan lain-lain. Kalau di bagian aplikasinya adalah network email, file transfer, remote access, atau World Wide Web. Kemudian layar ketiga atau layar presentasi ya, bertugas mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Jadi format data, jadi semua jenis-jenis format data yang ada di sini. Nah, inilah fungsi-fungsi daripada layar presentasi yang mengatur semuanya. Jadi mulai dari format data, kode picture, teks, data, sound, video. Nah, inilah yang diatur oleh semua layar presentasi. Kemudian layar sesi atau session, bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi.
Jadi dia yang memulai, kemudian mengirim, ada yang namanya service request, service replay. Nah, semua sesi-sesi yang dia dalam jaringan ini dia semua yang atur, termasuk network file systemnya, NVS-nya, SQL, RPC, ASP, kemudian SCP. Nah, inilah semua yang diatur oleh layar sesi. Kemudian layar transport. Nah, layar transport ini pemilihan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Kemudian melakukan proses multiplexing, mengurutkan data, melakukan segmentasi pada layar, kemudian melakukan koneksi end-to-end, mengirim segmen dari host ke host yang lain, kemudian memastikan reliabilitas data itu sesuai dengan yang dikirim dan yang diterima. Nah, contoh ilustrasinya adalah data dikirim dari sini, kemudian sampai di sini, dia memastikan bahwa data yang sampai ini adalah reliabilitas datanya, artinya sama yang dikirim, kemudian sama juga yang sampai. Kemudian layar transport, ya, layar 6 ini. Di layar 6 ini dia mengurusi tentang segmentasi pada layar atasnya. Jadi misalkan dari sisi transport, session, presentasi aplikasi, dia yang mengurusi bagian bagaimana bisa sampai ke file transfer dan file session. Jadi dia mengurusi tentang data, bagaimana datanya bisa sampai dengan selamat. Kemudian layar transport, ya, melakukan koneksi end to end. Nah, di mana si pengirim dengan si penerima ini melakukan proses pengiriman atau saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dari sisi segmentasi, nah kemudian layar selanjutnya, layar transport. Nah, kemudian selanjutnya layar transport memastikan reliabilitas data yang dikirim ini sama, ya, antara si pengirim dan si penerima. Kemudian layar network, pengalamatan dan routing IP termasuk di dalamnya, ya. Jadi pembagian IP mulai dari IP router, kemudian IP hubnya, kemudian satu switch, kemudian IP masing-masing klien. Nah, ini yang semua yang diatur oleh layar network. Jadi termasuk pengalamatan dan pemberian alamat IP. Kemudian layar data link, ya, termasuk dia atributnya pemilihan media fisik, termasuk addressing, pengalamatan fisik, kemudian error detection, menentukan apakah data yang telah berhasil terkirim, kemudian identification dan encapsulation, menentukan pola header pada suatu data, apakah sesuai prosedur atau tidak. Kemudian interaksi antar layar pada OSI. Tiap layar memberikan pelayanan pada layar di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Jadi intinya di protokol, ya. Tiap layar mengirim informasi komunikasi melalui software yang sama antar komputer. Jadi ketika melakukan proses pengiriman data, dia harus sama softwarenya supaya terjalin komunikasi yang akurat. Kemudian interaksi antar layar pada OSI, ya. Jadi interaksi layarnya bisa dilihat di sini, mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentasi, dan application. Ini diatur dari semua layar. Nah, silakan dilihat ya, di layar 2 dan 3, kemudian physical, data link, network, transport, session, presentasi, aplikasi. Dan inilah proses komunikasi antara setiap layar. Kemudian data enkapsulasi, apa itu? Konsep penempatan data di balik suatu header dan trailer untuk tiap layar disebut enkapsulasi. Jadi bagaimana proses pengiriman data atau data enkapsulasi itu sehingga dia bisa sampai ke tujuannya. Kemudian model referensi OSI dan TCP/IP. Jadi di dalam konsep OSI itu ada dikenal dengan namanya TCP/IP. Nah, di dalam TCP/IP itu ada bagian-bagian di dalamnya termasuk konsep TCP, UDP, IP, ARP,
CMP Network Interface. Nah, dimana kalau aplikasi presentasi session ini mengurusi tentang aplikasi, Transport Network mengurusi tentang TCP/IP, UDP, IP, ARP, ICMP, kemudian data link bagian network interface-nya. Nah, itulah tadi ya penjelasan singkat mengenai konsep atau model referensi OSI, bagaimana OSI itu, kemudian konsep dan cara kerjanya. Kita sudah mengetahui beberapa konsep-konsep dan cara kerja OSI. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan menyaksikan beberapa materi-materi selanjutnya di video-video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe apabila Anda menyukai video ini. Kemudian saya akhiri materi kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.